Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast kita pada hari ini. Aku Melani. Di sini kita bakal bahas topik yang sempat ramai di kota Surabaya, yaitu tentang pesta LGBT yang ada di kawasan Hotel Ngagel. Nah, topik ini sempat viral nih dan sempat ramai dibicarakan oleh masyarakat dan tentunya mengundang banyak reaksi yang beragam. Ada yang pro, ada yang kontra. Nah, sebelum itu aku tentunya nggak sendiri. Di sini udah ada 3 orang teman aku yang udah siap sharing untuk podcast kita pada hari ini. Nah, di sini ada Naya, Akila, dan Restu. Halo, aku Naya. Halo, aku Akila. Halo, aku Restu. Nah, teman-teman, oke, jadi beberapa hari waktu lalu kan kita sempat dengar berita tentang pesta gay yang ada di kota Surabaya, tepatnya di kawasan Hotel Ngagel nih. Nah, acaranya tuh dihadiri banyak orang, di mana di situ ada pendana, admin, bahkan sampai pesertanya. Dan tentunya ini memicu reaksi masyarakat yang beragam ya, dan bahkan ada juga tindakan dari pihak yang berwenang. Nah, menurut teman-teman nih, waktu pertama kali dengar kasus ini, apa sih yang ada di pikiran teman-teman? Kalau dari aku sendiri sih aku memang kaget ya, karena ternyata di Indonesia itu juga mengalami hal seperti ini, yang dimana sangat bertolak belakang dengan norma-norma yang ada di sini. Ya, aku setuju banget sih. Ya kan? Nah, aku juga pasti kaget ya pertama kali nyari berita itu. Tapi selain aku juga mikir, mungkin orang-orang yang ikut acara kayak gitu tuh punya tujuan mereka sendiri, entah mereka itu ngumpul untuk berekspresi diri mereka sendiri. Jadi Akila setuju nih kalau misalnya pesta itu dilaksanakan. Enggak setuju sih, cuma kan kayak itu hak mereka nggak sih untuk mengekspresikan diri mereka sendiri. Oke. Iya, apalagi acaranya tuh kan diadakan di tempat umum. Jadi banyak warga sekitar itu merasa nggak sesuai dengan norma dan kehidupan mereka. Mereka kayak risih ya gitu ya. Udah pasti risih gak sih? Karena itu perbuatan yang memang asik di lingkungan kita gitu. Yang memang kita tuh gak pernah mengambil itu ya. Udah pasti kita ngerasa asing aja. Jadi memang reaksi masyarakat itu bukan cuma soal siapa yang melakukannya, tapi di mana dilakukannya acara itu tadi ya. Nah, kemudian kalau misalnya kita tarik lebih dekat lagi nih, misalnya di lingkungan sekitar kita, kan kalau dilihat ternyata sudah banyak orang-orang yang sudah terbuka atau mereka sudah membuka identitasnya untuk berperilaku berbeda, misalnya seperti laki-laki berpakaian seperti perempuan atau bertingkah seperti perempuan, terus yang perempuan juga bertingkah seperti laki-laki. Nah, gimana sih waktu teman-teman melihat kejadian kayak gitu, responnya teman-teman gimana? Kalau dari aku sendiri sih responnya aku nggak sih kayak gimana ya. Tapi kalau dilihat dari zaman sekarang itu sebenarnya udah banyak loh yang ngelakuin hal-hal kayak gitu. Mungkin nggak sejauh sama apa yang lagi kita bahas hari ini, tapi ada. Apalagi kalau kita lihat dari media sosial sekarang ya, kayak TikTok ataupun mana sih, udah banyak kayak misalkan laki-laki yang memang perawakannya itu memang seperti laki-laki pada umumnya gitu, bahkan kayak full gitu, tapi dia malah lecet gitu, malah suka sama gitu, dan malah di TikTok itu kayak nggak, sebagian ada yang nggak baik hati, sebagian ada yang enggak. Jadi pendapat orang berbeda. Bahkan biasanya tempat-tempat kayak gitu malah dijadikan untuk mencari gitu. Gimana nih yang sefrekuensi gitu. Dan ada nggak ya yang sama kayak gitu? Iya. Kebetulan nih ada nih di Zarut manapun kan. Dia tuh siapa yang kayak emang pacaran sama jengit. Sampai mereka tuh kayak ada komunitas mereka sendiri gitu. Di circle gitu ya, ada circle-nya. Berarti itu memang khusus dibuat gitu? Iya. Berarti bedanya nggak disebarluaskan aja, nggak seviral kasus yang kita ini. Tersembunyi gitu ya, tapi nanti udah banyak kan? Tanpa kita sadari sebenarnya udah banyak nggak sih?
Banyak banget sih kayaknya, cuma nggak terlihat aja ya secara ini. Suami mata nampak gitu. Tapi kita nggak boleh hal-hal kayak itu. Tapi kita juga nggak boleh langsung ngambil step. Menghakimi. Gimana ya cara kita mengatasi mereka ini? Nah, jadi menarik nih, ternyata fenomena yang awalnya biasanya kita lihat di berita, di sosial media, ternyata sudah terjadi di lingkungan kita sendiri, teman-teman. Nah, tentunya reaksi kita macam-macam ya tadi. Ada yang merasa risih, ada yang cuek, ada juga yang nggak tahu aku harus gimana nih ngadepin ini gitu. Nah, kalau misalnya kita bahas dari sisi sosial nih tadi, di Indonesia kan pastinya punya aturan ya, apalagi di kota besar kayak Surabaya tadi, pastinya mereka paham dong tentang aturan-aturan Indonesia yang melarang perbuatan itu. Nah, satu sisi memang orang-orang pengen bebas berekspresi, tapi kan di sisi lain itu ada juga masyarakat yang merasa kayak perbuatan mereka ini membawa contoh buruk buat anak-anak muda. Nah, kalau menurut kalian gimana nih cara menyeimbangkan antara keduanya itu? Aku kayak saling menghormati aja nggak? Kayak ngasih kebebasan orang untuk berekspresi. Mau gitu. Berarti kalau kamu gimana? Dan mungkin mereka ini kurang perhatian dari keluarga kan. Jadi mereka di hari keempat yang bisa menerima mereka walaupun caranya belum tentu benar bagi mereka. Jadi kurang kasih sayang lah itu ya. Kalau Maya sendiri gimana nih? Kayaknya nggak setuju banget sama mereka berdua. Karena mau itu salah ya teman-teman. Itu tidak bisa dinormalisasikan. Tapi itu tadi balik lagi nggak lagi lah, itu kebebasan masing-masing manusia sendiri yang mempertanggungjawabkannya nanti. Tapi bisa mungkin kalau bisa sebelum perasaan itu mana-mana kayaknya lebih baik ditahan ataupun dialihkan ke hal-hal yang lebih positif aja sih. Dan jangan diikat hal-hal yang mungkin bisa menjerumuskan kamu ke dalam hal yang tidak diinginkan. Karena biasanya rasa penasaran itulah yang membawa kita ke rasa penasaran akan membawa kamu ke dalam maut. Jika kamu tidak bisa gimana ya, nggak pandai cara menyikapinya itu kayak mana gitu. Setuju banget sih. Jadi kuncinya itu ada di dua arah ya. Tentang mereka yang berbeda ini harus pinter-pinter untuk menjaga batasan, harus tahu batasan, dan masyarakat juga perlu bijak juga menyikapi mereka gimana. Jangan terlalu menghakimi, enggak, tapi jangan terlalu mendukung. Nah, kalau dilihat lebih luas lagi nih tentang kasus ini tuh bukan suatu acara biasa aja, tapi pastinya juga soal gimana masyarakat menghadapi perbedaan. Nah, menurut kalian nih, apa sih dampak sosial dari kasus yang mereka lakukan? Kalau dilihat dari secara sosial nih, pasti kan dampaknya cukup besar ya. Satu sisi itu muncul kesadaran masyarakat soal pentingnya menjaga marwah. Aku nggak setuju ya. Nah, tapi satu sisi juga memunculkan dampak negatif ya, apalagi bagi anak-anak yang di bawah umur tentunya. Pasti mereka kalau misalkan mereka nggak tahu gitu apa, jadi tuh mereka bener nggak sih apa yang mereka lakuin? Jadi mereka tuh ikut serta, dan mungkin mereka bakal terbiasa melihat itu. Jadi kayak mereka kayaknya nggak apa-apa deh kalau aku kayak gini. Soalnya masyarakat juga kayak oke aja gitu. Dan ternyata ada tempat aku juga buat mengekspresikan atau gimana pun. Kita kan nggak tahu nih, dari orang kan berbeda-beda ya, nggak tahu pribadi mereka kayak mana. Mungkin bagi yang ada maksudnya kayak mungkin bagi yang memang merasakan itu jadi ladang dia, ataupun bukan jadi ladang, lebih tepatnya jadi acuan dia.
oh boleh nih berbuat kayak gitu berarti asalkan gak ketahuan aja kayak gitu. Kita Iya. nggak tahu juga. Iya. Gimana? Kalau Restu gimana nih? Kebebasan itu kan ada batasnya, jadi penting bagi kita untuk tahu diri. Dan Jadi intinya setiap tindakan apalagi yang berkaitan dengan hal-hal sensitif ya, seperti yang kita bahas tadi nih, harus tetap mempertimbangkan dampak sosial dan pandangan masyarakat juga. Karena kan kita hidup di dunia ini kan nggak cuma sendiri ya, pasti adanya orang lain. Tindakan kita juga pastinya berpengaruh juga kepada orang lain. Nah, kalau dari kalian sendiri nih, kira-kira kan kita udah bahas banyak banget nih tadi tentang isu-isu tadi ya. Pelajaran apa sih yang bisa kita ambil dari kasus ini, baik itu buat masyarakat maupun buat orang-orang di sekitar kita dan buat diri kita sendiri? Kalau aku mungkin buat diri aku bakal tanamin ke diriku sendiri buat penasaran boleh, tapi kiranya penasaran bakal ngejatuhin aku ke dalam hal yang salah, aku nggak bakal tuntas. Intinya satu aja, kita jangan pernah ikutan hal-hal yang menurut kita itu bakal ngerugiin diri kita sendiri. Hal-hal negatif lah. Aku tambahin dikit dong, semoga media sosial ini juga bisa untuk memberitakan isu-isu yang kayak gini biar masyarakat tuh nggak salah paham. Dari obrolan kita hari ini, kita belajar bahwa lingkungan itu punya peran yang sangat penting untuk membentuk pandangan masyarakat dan membentuk pola pikir diri kita sendiri, teman-teman. Dan kasus yang ada di Hotel Ngagel ini tentunya bakal jadi pengingat bahwa kita bisa berbeda pendapat, kita bisa memiliki pola pikir yang berbeda, tapi yang penting itu bukan siapa yang paling salah dan siapa yang paling benar, tapi tentang bagaimana cara kita pintar menghadapi perbedaan tadi tuh. Makasih juga buat teman-teman aku, Naya, Atla, dan Restu yang udah bisa sharing-sharing pada podcast kita hari ini. Nah, semoga juga buat teman-teman yang mendengar podcast kita lebih baik lagi dalam menilai dan bukan hanya apa yang terjadi di luar sana, tapi juga tentang apa yang ada di lingkungan kita. Dan semoga obrolan ini menjadi bahan refleksi kita untuk buat kita tahu bahwa kebebasan itu ada batasnya. Dan kalau kita terlalu bebas juga justru akan menjerumuskan kita ke jarak sosial. Yang menimbulkan jarak sosial. Sampai jumpa dan tetap menjadi bagian dari perubahan positif. Bye-bye. Bye. Thank you.